Saya Meda Berginting. Saya Dewa Peda Berginting. Saya Tofiani Regina. Saya Putri Tarigan. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana tentang suara hati dan bagaimana cara mengambil keputusan dengan suara hati. Selamat menyaksikan. Suara hati merupakan suatu pengambilan keputusan. Yang kita ketahui, suara hati itu tidak pernah salah, melainkan kita sendiri yang salah karena tindakan kita dan pikiran kita dan kemauan kita sendiri. Maka dari itu, marilah mengambil suatu keputusan dengan suara hati dan tidak memikirkan tentang pikiran ini itu atau kemauan kita sendiri. Lakukanlah kegiatan dengan suara hati dan ambillah keputusan dengan suara hati. Nah, di sini saya memberikan salah satu contoh di mana sewaktu ada kegiatan pesta tahunan atau kegiatan yang dilakukan di daerah Karo, di situ kita terlibat dalam kegiatan itu. Nah, suatu saat kita harus pergi dan mengerjakan kegiatan selanjutnya. Pada saat itu kita harus mengambil suatu keputusan yang sangat berat. Kita harus meninggalkan kegiatan itu atau kita harus beralih ke kegiatan yang berikutnya. Nah, dalam hal ini saya sendiri mengalami, saya menetap di kegiatan tahunan itu tanpa memikirkan pendidikan saya. Nah, dalam hal ini, ternyata suara hati saya sangat kencang, saya harus pulang. Tapi tindakan saya yang mengatakan bahwa saya tidak harus pulang karena saya masih merasakan kebahagiaan dalam kegiatan tersebut. Maka, mulai dari hari ini untuk kedepannya, marilah kita sama-sama mengambil suatu keputusan dari suara hati, bukan melalui tindakan atau pikiran kita sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa saya lebih memilih pesta tahunan daripada kuliah. Saya lebih mendengarkan suara hati saya. Mengapa? Karena pada saat pesta tahunan itu hanya sekali setahun yang bisa kita rayakan. Pada saat itulah waktu atau momen yang sangat penting bagi kami orang Karo khususnya untuk bersilaturahmi dengan keluarga kami masing-masing. Pada saat pesta tahunan itu, disitulah momen juga yang paling berharga yang kedua bagi orang Karo. Di situ dia dapat melepaskan letih, beban, dan juga pikiran-pikiran yang tidak baik bagi orang Karo. Di situ cara melepaskannya dengan menari bersama pada saat pesta tahunan. Pesta tahunan itu juga dibagi menjadi 2 hari. Yang pertama itu motong. Di situ pesta tahunan itu belum sangat meriah, tetapi pada saat matanya atau pada saat di situ puncaknya pesta tahunan itu. Contohnya itu bagi saya itu sendiri memilih pesta tahunan daripada kuliah. Yang pertama, saya itu berada jauh dari kampung halaman saya. Tetapi pada saat pesta tahunan itulah momen saya untuk pulang berkumpul bersama keluarga saya. Supaya saya bisa mendapatkan nilai-nilai yang sudah mulai pudar atau mulai hilang dari pesta tahunan tersebut. Saya lebih memilih kerja tahun daripada kuliah itu. Yang pertama, karena di kampung saya jarang sekali ada yang menggunakan kerja tahun. Yang kedua, di kerja tahun itu banyak sekali orang-orang yang belum saya kenal menjadi keluarga saya. Yang ketiga itu, kerja tahun juga saya mendapatkan komunikasi yang baik dengan orang-orang sekitar saya. Walaupun saya orang Karo, saya lebih mendapatkan perlakuan baik terhadap keluarga yang belum saya kenal. Di kerja tahun dapat menampilkan berbagai-bagai budaya. Yang pertama itu seperti tarian, ada itu yang menyanyi, menari bersama. Di situ saya mendapatkan relasi dan kekompakan dan mendapatkan bagaimana kekompakan yang sebenarnya. Saya memilih kerja tahunan dibandingkan kuliah karena saya baru pertama kali mengikuti pesta tahunan. Saya penasaran dengan kerja tahunan dalam budaya Karo sehingga saya memutuskan untuk ikut dalam kerja tahunan tersebut. Ternyata dalam kerja tahunan itu orang-orang pada umumnya berkumpul satu sama lain dalam kerja tahun untuk memeriahkan pesta tahunan tersebut. Orang-orang setempat biasanya memasak berbagai makan khas dari adat Karo tersebut, dan pada umumnya orang Karo itu ramah-ramah. Biasanya pada orang-orang Karo biasanya memasak berbagai makan khas dari adat Karo tersebut. Dan pada umumnya orang Karo itu ramah-ramah. Biasanya pada puncak perayaan tersebut mereka menampilkan tarian budaya mereka yang sangat estetik dan sangat bagus untuk ditonton bersama. Saya tidak
kuliah karena ingin mempelajari nilai-nilai budaya yang tercantum dalam pesta tahunan tersebut. Nilai-nilai yang tercantum dalam pesta tahunan tersebut yaitu persamaan, kekompakan, keindahan dari seni-seni yang ditampilkan pada puncak perayaan pesta tahunan. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan dan cara mengambil keputusan dengan suara hati. Nah, semoga apa yang kami jelaskan tadi bisa mengubah cara berpikir kita dan kita bisa mendengarkan suara hati kita dalam mengambil keputusan. Tidak mendengarkan apa yang harus kita kehendaki atau kebahagiaan kita sendiri. Semoga bermanfaat. Dadah.